Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga dalam bulan Ramadan kali ini kita dapat melaksanakan puasa Ramadan tanpa halangan suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang seperti sekarang ini, dan juga yang kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Ketiga kalinya, di sini saya akan menyampaikan sedikit kultum tentang 6 langkah agar puasa kita menjadi berkualitas. Seperti yang kita tahu, puasa merupakan amalan yang sangat istimewa, apalagi di bulan Ramadan seperti saat ini. Puasa Ramadan amalannya atau pahalanya itu tidak dihitung 10 atau 700 kali. Namun puasa Ramadan itu pahalanya tidak terbatas, dan puasa Ramadan itu dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan, setiap anak Adam itu apabila melakukan kebaikan maka akan dibalas dengan setiap satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan yang dikalikan dengan 700 kebaikan. Tetapi tidak untuk puasa, karena puasa itu akan merupakan ibadah kepada Allah, dan Allah yang akan membalasnya secara langsung. Nah, kali ini saya akan menyampaikan tata cara atau langkah-langkah bagaimana sih agar puasa kita itu menjadi berkualitas. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas itu dari hati datangnya. Dalam sebuah hadis dikatakan, setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap manusia akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan apa yang diniatkannya. Selain itu, puasa Ramadan juga dapat menghapuskan dosa-dosa kita yang telah berlalu. Dan langkah yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Puasa yang berkualitas itu artinya puasa itu harus sah. Nah, bagaimana caranya puasa itu sah? Ya, maka itu dapat kita lakukan dengan cara meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, bersetubuh, mengeluarkan sperma, atau bahkan dengan berniat berbuka puasa. Yang ketiga adalah meninggalkan hal-hal yang sia-sia, seperti dalam hadis dikatakan, betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar. Seperti contoh, ketika kita berpuasa tetapi kita marah-marah, atau kita menggunjing, atau kita gibah, atau kita melakukan hal-hal yang sia-sia. Nah, seperti itu kita hanya mendapatkan rasa lapar saja, tetapi kita tidak mendapatkan pahala dalam berpuasa. Dan yang keempat adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ketika puasa, sebaiknya daripada kita itu ketika menunggu waktu berbuka, daripada kita itu bermain game atau menonton televisi, lebih baik kita gunakan waktu-waktu itu untuk membaca Al-Quran atau untuk berzikir dan lain sebagainya. Nah, langkah yang kelima agar puasa kita menjadi berkualitas adalah dengan mempuasakan pikiran, hati, dan seluruh organ tubuh kita. Dalam berpuasa, selain kita harus menahan lapar dan minum, kita juga harus menahan pandangan kita dalam melihat hal-hal yang tidak baik atau tidak seharusnya kita lihat. Menahan mulut kita agar tidak makan, tidak minum, tidak mengunjungi orang lain. Menahan hati kita agar tidak iri, dengki, marah, dan sebagainya. Kita juga harus menahan tangan dan kaki kita agar tidak berjalan ke hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam adalah dalam berpuasa Ramadan, alangkah baiknya jika kita ini memperbanyak amal solih. Selain berpuasa, kita juga bisa menghatamkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, berzikir kepada Allah siang dan petang, dan lain sebagainya. Selain itu, di 10 hari terakhir bulan Ramadan kita juga bisa beriktikaf atau berdiam diri, kita memohon ampunan kepada Allah, bermunajat kepada Allah, dan lain sebagainya. Demikian 6 langkah agar puasa kita menjadi berkualitas. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa berpuasa dengan tanpa halangan suatu apapun, dan semoga amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.